Dan wanita tua ini meminta sesuatu yang sangat penting. Yang Rasul ceritakan kisah ini ketika ada seorang Arab Badui meminta dunia, sekeping dunia kepada Rasul. Maka Rasul ceritakan, dulu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Kita memang betul-betul memerlukan pertolongan Allah dalam setiap kondisi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Dan satu di antara pertolongan yang Allah berikan itu adalah kepada hamba-hamba yang berjuang di jalannya, termasuk kepada seorang nabi yang Rasul ceritakan kepada kita. Nabi ini suatu hari hendak berangkat berjihad fisabilillah. Lalu nabi ini memberikan pengumuman, siapa yang barusan nikah masih mikirin istrinya, nggak usah ikut. Siapa yang barusan bangun rumah, belum selesai bangunnya, belum masang atapnya, masih mikirkan untuk masang atap rumahnya, nggak usah ikut. Siapa yang barusan beli atau punya onta bunting, kambing bunting, masih menunggu-nunggu, menanti-nanti kelahiran dari ternaknya itu, nggak usah ikut. Aneh juga ini Nabi. Ini orang kalau mau perang itu kan nyari tentara sebanyak mungkin, nyari wadyabala sebanyak mungkin. Ini malah ngurangin jumlah tentaranya. Yang harusnya banyak, kalau dengan 3 syarat ini pasti berkurang. Tetapi inilah seleksi berdasarkan kualitas. Tidak ada kemenangan yang diraih kalau yang namanya perasaan hati masih memikirkan yang seharusnya nggak boleh dipikirkan waktu berjihad fisabilillah. Maka berkurangnya pasukan sang Nabi ini bukan menambah lemah pasukannya, tetapi menambah kuat pasukannya. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan di dalam surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Kenapa kelompok yang kecil ini bisa menang? Karena jumlahnya sedikit tapi cita-citanya tinggi. Pikirannya lapang dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Beda sama yang kecil-kecil tapi kayak buih yang mudah diombang-ambingkan gelombang. Maka sang Nabi ini berangkat menempuh perjalanan. Untuk apa waktu itu? Memenuhi perintah Allah untuk membebaskan satu kawasan suci bernama Al-Ardu Al-Muqaddasah. Pasukan beriman ini masuk melalui, ada yang menceritakan melalui daerah timur. Setelah melewati daerah timur, mereka masuk ke gerbang Ariha atau Jericho, yang digambarkan gerbangnya besar, tinggi, kuat. Ada outer wall, inner wall. Ada dinding bagian luar, ada dinding bagian dalam. Dan itu diisi oleh orang-orang yang kuat dan gagah. Tetapi karena yakin ini perintah Allah, Allah akan menolong siapapun yang berjuang untuk agamanya, sang Nabi beserta pasukannya beriman tetap tempuh perjalanan yang berat itu. Sampai di sana ternyata matahari sudah condong ke arah barat. Rasul kabarkan matahari sudah menjelang asar atau sudah masuk waktu asar. Maka kemudian sang Nabi ini, yang karena kalau pertimbangan perang ini asar atau menjelang asar, padahal nanti maghrib sudah menurut kalender Komariah sudah berubah. Padahal waktu itu orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel ini tidak boleh berperang di hari Sabtu. Wah, gimana ini? Kalau kita perang sekarang, belum selesai perang, sudah maghrib, sudah ganti hari menurut kalender Komariah, sudah nggak boleh perang. Maka kemudian dengan izin Allah Ta'ala, sang Nabi berkata kepada matahari, "Hei matahari, engkau diperintah, aku juga diperintah." Maka lalu sang Nabi berdoa, "Ya Allah, tahanlah sebentar matahari, sampai kami menyelesaikan amanah darimu." Maka hari itu kejadian istimewa terjadi.
Hari itu Allah Ta'ala takdirkan matahari berhenti beredar sejenak atas izin Allah Ta'ala untuk memberi kesempatan pasukan itu mengalahkan musuh-musuhnya. Sampai akhirnya pasukan itu menang. Fataha al-ardu al-muqaddasah. Maka al-ardu al-muqaddasah berhasil futihah, berhasil ditaklukkan, ditundukkan, dibebaskan oleh Nabi ini. Siapakah Nabi yang memiliki keistimewaan sehingga matahari dengan izin Allah Ta'ala berhenti sejenak untuk beliau dan pasukan yang beriman ini? Inilah Nabi yang disebut oleh Allah Ta'ala 2 kali di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Kahfi ayat 60 dan 62 dengan nama Fatahu. Hu di sini merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ada yang menerjemahkan ini adalah bujangnya atau pembantunya Nabi Musa alaihissalam yang sekaligus adalah muridnya. Siapakah murid pilihan ini? Yang diajak di dalam kisah Al-Kahfi ini, yang diajak oleh Musa alaihissalam untuk melakukan perjalanan istimewa, yaitu perjalanan atas perintah Allah Ta'ala untuk berguru, belajar kembali kepada hamba Allah yang telah mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Siapakah pemuda ini? Para ulama mengatakan pemuda ini bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Rasul menulisnya dengan memanjangkan ya-nya, Yusha. Yusha. Yusha ya. Yusha. Yusha bin Nun. Inilah murid utama Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Ketika Musa dan Harun berhasil membawa orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel keluar dari penjajahan Fir'aun di Mesir, Fir'aun dan tentaranya tenggelam di lautan dan kemudian mereka masuk ke wilayah samping Baitul Maqdis, muncul perintah Allah untuk masuk ke Al-Ardu Al-Muqaddasah. Maka Musa alaihissalam memilih 12 orang. 12 orang dari masing-masing kabilah Bani Israel. Dan 2 di antara yang terpilih adalah pemuda Yusha dan satu lagi adalah pemuda Kalib. Dan 10 pemuda yang lain dari masing-masing kabilah. Keduanya dalam riwayat yang ditulis oleh Prof. Yun di dalam kitabnya, mereka berada di Al-Ardu Al-Muqaddasah untuk mengintai kondisi musuh, memetakan bagaimana kondisinya, bagaimana penduduknya, bagaimana tata kotanya, bagaimana militernya, dan sebagainya, sekitar 40 hari. Arba'un. 40 hari, ke-12 mata-mata ini melihat kondisi, mencatat, dan kemudian setelah 40 hari, mereka kembali dan melaporkan hasil observasinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari 12, 10-nya ketakutan. Melihat tata kotanya yang rapi, bentengnya yang kuat, gerbangnya yang kokoh, orangnya yang gagah-gagah. Mereka ketakutan. Nabi Allah, kita nggak bisa ngalahin mereka. Mereka besar-besar, bentengnya kuat-kuat, gerbangnya gede-gede, nggak bisa kita. Kecuali Yusha dan Kalib. Dari 12 mata-mata ini, 2 meyakin kepada janji Allah Ta'ala, insya Allah kita menang. Jangan begitu, kita serang dari pintu gerbang utamanya, bikin mereka kaget, bikin mereka terkejut, kita bisa menang. Tapi ternyata Bani Israel yang baru saja keluar dari penjajahan, pikirannya masih terjajah. Orang itu kalau pikirannya masih terjajah, belum luas sudut pandangnya, maka apa yang terjadi? Menghadapi musuh masih penuh kekhawatiran, ketakutan. Padahal orang-orang ini pula yang melihat tongkat Musa menjadi ular. Orang-orang ini pula yang melihat dengan mata kepala sendiri yang namanya lautan cetek menjadi jalan raya dengan izin Allah Ta'ala atas pukulan tongkatnya Musa alaihissalam. Dan orang-orang ini pula yang melihat Fir'aun dan Durjana beserta tentara yang kuat itu semuanya tenggelam
di lautan atas izin Allah Ta'ala. Tetapi ternyata pikiran mereka belum berhasil keluar dari penjajahan Firaun yang bertahun-tahun lamanya itu. Maka hari itu kita harus mengingat bahwa kaum beriman dari Bani Israel tidak berani melawan musuh kecuali kata ulama 4 orang saja. Nabi Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Yusha sang pemuda pilihan ini, dan temannya yaitu Khalid. Hanya 4 orang. Maka Allah Ta'ala larang mereka untuk berperang. Tugas Musa alaihissalam, Harun alaihissalam adalah didik generasi Bani Israel. Berapa lama? Allah kabarkan kepada kita. Pendidikan di situasi yang penuh masalah, di situasi yang berat itu di padang Tih selama 40 tahun. Akhirnya satu demi satu generasi tuanya Bani Israel meninggal, tinggallah generasi muda seperti Yusha, Kaleb, dan kawan-kawannya yang penuh tanggung jawab. Ternyata Allah Ta'ala takdirkan tugas Musa dan Harun adalah mendidik mereka, bukan membebaskan al-ardu al-muqaddasah. Maka Harun wafat. Kira-kira setahun kemudian Musa alaihissalam juga wafat. Sebelum Musa alaihissalam wafat, Musa alaihissalam ajarkan kepada kita teladan penting dalam penyiapan generasi mendatang. Apa yang Musa lakukan? Musa meminta pencatatan siapa saja dari golongan Bani Israel yang beriman ini yang siap untuk berjuang, berjihad, memenuhi perintah Allah Ta'ala, membebaskan al-ardu al-muqaddasah. Siapa saja yang sanggup, dicatat namanya. Dan juga dicatat apakah sudah menyiapkan bekal untuk jihad fisabilillah. Data nama dan penyiapannya, persiapannya diberikan kepada murid utamanya, Fatahu, yaitu Yusha bin Nun. Dan kemudian Allah Ta'ala takdirkan Musa alaihissalam wafat sebelum pasukan beriman ini berangkat. Tetapi sebelum meninggal, lihat baik-baik, Musa ajarkan kembali teladan luar biasa bagi kita. Karena keberkahan al-ardu al-muqaddasah, beliau meminta kepada Allah Ta'ala agar jenazahnya dimakamkan sedekat mungkin dengan al-ardu al-muqaddasah. Ingat, ketika Musa alaihissalam dan orang-orang beriman hendak keluar dari Mesir, mereka kebingungan. Rasul kabarkan kepada kita, sampai muncul pernyataan, kita nggak akan bisa keluar dari Mesir kecuali kita membawa tulang belulang jenazahnya Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf alaihissalam setelah hijrah dari Baitul Maqdis ke Mesir, kemudian beliau wafat di Mesir. Dan jenazahnya masih di situ. Dengan satu wasiat bahwa besok kalian harus membawa jenazahku dimakamkan di Baitul Maqdis atau al-ardu al-muqaddasah. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Musa alaihissalam ditemukan dengan seorang wanita tua Bani Israel. Dan wanita tua ini meminta sesuatu yang sangat penting. Yang Rasul ceritakan kisah ini ketika ada seorang Arab Badui meminta dunia, sekeping dunia kepada Rasul. Maka Rasul ceritakan, dulu ada seorang wanita tua Bani Israel beriman kepada Allah Ta'ala, diminta oleh Musa alaihissalam menunjukkan di mana makamnya Yusuf alaihissalam. Karena hanya beliau, hanya wanita tua ini yang tahu. Apa kata wanita tua ini? Boleh, akan aku tunjukkan kepada kalian di mana makamnya. Asalkan berdoalah kepada Allah agar saya bersama engkau, hai Nabiullah Musa, di akhirat kelak. Lihat, wanita tua ini visinya bukan dunia, visinya akhirat. Rasul kisahkan ini kepada Arab Badui itu agar jangan sibuk dengan sekeping dunia ini yang di dalam pandangan Allah ini hanya seperti sehelai sayap nyamuk. Sibuklah untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Masya Allah. Dan kemudian wanita tua ini menunjukkan ini tempatnya, ada satu danau, ada airnya, susutkan airnya. Setelah susut, nah makamnya di sini. Lalu dibongkar, ketemu, dan kemudian diambillah tulang belulang jenazah dari Yusuf alaihissalam ini, dan kemudian terang benderang jalan. Sehingga kemudian Musa alaihissalam mengetahui jalan keluar. Yang tadi sampai kemudian berhasil menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya,
masuk ke Padang Tih, mendidik generasi baru orang-orang beriman Bani Israel, sehingga melahirkan pahlawan kita, kisah gagah kita, Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun tadi berhasil melaksanakan perintah dari gurunya Musa alaihissalam, berhasil membentuk satu pasukan orang-orang beriman yang tadi kita tahu, sebelum berangkat harus memenuhi 3 syarat. Tadi apa? Yang masih mikirin istrinya, barusan nikah, masih mikirin istrinya, nggak siap jihad, nggak usah ikut. Yang masih bangun rumahnya, masih memikirkan menyelesaikan bangunan rumahnya, nggak usah ikut. Yang masih memikirkan ternaknya yang bunting, pengen segera menimang-nimang anak ternaknya, nggak usah ikut. Apa kata ulama? Sesiapa yang sibuk dengan dunia, dia tidak bisa memenangkan jihad fisabilillah. Sesiapa yang pikirnya masih disibukkan dengan dunia, dia tidak akan bisa turut memenangkan apa yang harusnya dimenangkan dalam perjuangan yang mulia itu. Maka semakin susut tetapi semakin kuat, dan tadi kita tahu melalui timur, yaitu Ariha, Baitul Maqdis dibebaskan. Setelah itu pasukan ini naik. Tapi ada yang menarik lagi. Di dalam Riyadhus Shalihin, hadis sahih ini dimasukkan dalam bab as-sidqu, bab tentang kejujuran. Jadi pasukan Yusha ini setelah menang, belum selesai kisahnya. Sudah diseleksi, sudah dikurangi dengan orang-orang yang masih sibuk dengan istri atau keluarganya, sibuk dengan hartanya, rumahnya, tadi ternaknya. Ternyata seleksi yang ketat ini masih menyisakan sebagian orang yang lemah imannya. Karena di zaman dulu, kata Rasul, orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu nggak boleh mengambil ghanimah. Maka setelah Ariha, Jericho dibebaskan, semua harta rampasan perang harus dikumpulkan. Nggak boleh dinikmati, dikumpulkan. Maka semua dikumpulkan di satu tempat. Lalu Allah Ta'ala akan kirimkan api dari langit untuk memakan semua harta rampasan perang itu. Kecuali ada yang menggelapkan. Kalau ada yang menggelapkan entah 1-2 keping, maka api dari langit yang kata ulama warnanya putih, white, tidak akan memakan harta rampasan perang itu. Artinya Allah belum ridho. Kita ingat ya, kejadian ini mirip dengan kejadian Habil dan Qabil. Karena Habil betul-betul memberikan yang terbaik, api dari langit mengambil persembahan Habil untuk Allah. Tetapi Qabil yang pelit tidak diambil. Nah, hari itu persembahan dari pasukan Yusha yang telah menang ini, harta rampasan perangnya belum diambil. Apa yang terjadi? Kata Yusha, ada di antara kalian ini yang menggelapkan dan mengambil satu di antara harta rampasan perang. Setiap kabilah, setiap pasukan dari kabilah utus satu orang. Kemudian masing-masing utusan menjabat tangan Yusha bin Nun. Dan ternyata satu kabilah lekat tangannya, nggak bisa lepas. Apa tandanya? Berarti dari kabilahmu ada yang ghasab, ada yang mengambil harta rampasan perang itu. Dan kemudian dipanggillah semua pasukan dari kabilah tersebut. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang tangannya lekat di tangan Nabiullah Yusha bin Nun. Kalian ini yang mencuri harta rampasan perang itu. Sampai akhirnya dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kata ulama, yang dikeluarkan adalah emas sebesar kepala sapi atau kepala anak sapi. Dalam hadis disebut Al-Baqarah. Ternyata apa yang mereka bawa dari penjajahan di Mesir oleh Fir'aun masih terbawa sampai anak turunnya. Dulu Samiri ngajak nyembah anak sapi. Mereka juga masih melakukannya. Yaitu mereka sangat terpesona dengan apa tadi? Emas sebesar kepala anak sapi. Allahu Akbar. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, anak sapi atau bukan anak sapi ya, emas sebesar kepala anak sapi ini dikeluarkan, digabungkan, maka api dari langit mengambil semuanya. Sungguh pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa kalau Allah Ta'ala engkau curangi, Allah Ta'ala pasti tahu. Maka jangan curang kepada Allah. Menariknya, Imam An-Nawawi memasukkan kisah ini dalam bab as-sidqu, kejujuran. Hari
Hari ini kita juga sangat memerlukan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada keberbaktian, ketaatan kepada Allah, dan itu akan membawa kepada surganya Allah, jannahnya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita berharap kita juga bagian yang akan Allah pilih kelak, seperti pasukan Yusha bin Nun yang tidak sibuk memikirkan dunia, tapi sibuk memikirkan akhirat, dan kemudian Allah muliakan kita untuk membebaskan Baitul Maqdis tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.